Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Ini tentang analogi, gitu. Berarti kalau kita berbicara tentang analogi di sini, artinya ada kata kuncinya. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah mencari makna yang sama, gitu. Artinya maknanya sama. Makna sama. Oke, kita lihat ke soal. Di tempat tidur ada kasur dan lemari. Berarti kita fokus ke kata ada kasur dan lemari. Berarti intinya kasur dan lemari itu tempatnya di tempat tidur gitu. Kita lihat A, di akuarium diberi penutup atas, oke. Dalam tas disimpan buku dan pulpen, oke. Kemudian C, bilangan positif terdiri dari bilangan dari positif dan negatif. Kemudian D, semut menyukai gula. Kemudian E, hari ini akan turun hujan. Oke, kalau tadi maknanya ada kasur dan lemari, berarti kasur dan lemari ada di tempat tidur. Kalau yang A, dia salah ya. Karena dia sebagai diberi gitu, ada diberi penutup atas gitu. Karena bukan menjadi di dalamnya gitu. Dia di bagian luarnya gitu. Kemudian yang B, dalam tas disimpan buku dan pulpen. Oke, di sini ada makna disimpan gitu. Artinya dia di dalamnya kan. Gitu. Angka C, dia lebih ke penjabaran. Yang D juga beda. Yang E juga beda. Jadi jawabannya B. Oke, lanjut. Tata surya terdiri dari planet dan bulan. Oke, ada kata terdiri dari. Berarti ini adalah penjabaran. Kita lihat yang pertama. Hewan liar memiliki kulit keras. Beda ya. Yang B, bilangan bulat dibagi atas bilangan bulat negatif dan positif. Oke, kita tahan dulu. C, bulan mengelilingi bumi. Beda ya. D, mengelilingi matahari. Bumi mengelilingi matahari. Beda juga. E, matahari sebagai pusat tata surya. Berbeda karena ini lebih ke bukan menjelaskan, tetapi ini lebih menunjukkan bahwa si matahari itu sebagai intinya gitu. Sehingga jawabannya adalah B, bilangan bulat dibagi atas bilangan bulat negatif dan positif. Oke, karena kita tadi udah membahas tentang analogi, kita masuk ke bagian penalaran analogis. Nah, untuk analogis, penalaran logis ya. Penalaran logis kita baca soalnya. Ikan A hidup di air tawar. Ikan C hidup di air laut. Nah, simpulan yang tepat tentang kedua ikan tersebut adalah, kita lihat. Yang A, ikan C ada di tempat hidup ikan A. Salah ya, karena sama-sama beda gitu, tawar dan laut. Yang B, ikan C ada di tempat hidup bukan ikan C. Salah. Karena kan dia harus di tempat ikan C kan. Nah, berarti salah. Kemudian C sama juga salah. Yang D, ikan A ada di tempat hidup bukan ikan C. Oke, kita tahan. Yang E, ikan ada di tempat hidup ikan C. Oke, salah. Jawabannya D. Kita lanjut. Peserta SNMPTN 2009 mengikuti tes potensi akademik atau TPA. Thomas tidak lulus SNMPTN 2009. Simpulan yang tepat tentang Thomas adalah, nah, bisa kita dengan menggunakan teknik eliminasi saja langsung. Yang A, tidak mengikuti TPA dalam SNMPTN 2009. Salah ya, karena di sebagai peserta SNMPTN harus mengikuti tes TPA. B, telah mengikuti TPA dalam SNMPTN 2009. Oke, kita tahan. Kemudian C, bukan peserta SNMPTN 2009 yang mengikuti TPA. Salah ya, otomatis salah karena dia disebutkan SNMPTN 2009 mengikuti tes TPA. Kemudian D, peserta SNMPTN 2009 mengikuti tes bukan TPA. Salah juga. Kemudian E, tidak mengikuti SNMPTN 2009 dan TPA. Salah. Jawabannya adalah B. Gitu. Oke, lanjut. Semua siswa mengikuti kegiatan pramuka. Sebagian siswa mengikuti pembinaan Olimpiade Sains. Kita lihat. Sebagian siswa yang mengikuti pembinaan Olimpiade Sains tidak mengikuti kegiatan pramuka. Oke. Sebagian siswa yang mengikuti pramuka juga mengikuti pembinaan Olimpiade Sains. Oke. Kemudian C, semua siswa mengikuti pramuka juga mengikuti pembinaan Olimpiade Sains. Yang D, siswa tidak mengikuti pembinaan Olimpiade Sains dan kegiatan pramuka. Kemudian yang E, semua siswa mengikuti kegiatan pramuka dan pembinaan Olimpiade Sains. Nah, perlu teman-teman ingat untuk cara menjawab yang demikian jika ada kata semua ditambah dengan semua,
maka kesimpulannya adalah semua. Sedangkan jika ada semua dengan sebagian, maka hasilnya adalah sebagian. Kemudian jika ada sebagian dengan sebagian, maka hasilnya adalah tidak ada kesimpulan. Gitu. Nah, di sini kan tadi kan dia adalah semua sebagian. Berarti kesimpulannya adalah sebagian. Namun nggak cuma berfokus di ini juga gitu, tapi pada umumnya begini jawabannya menggunakan cara ini. Untuk yang A, oke, kita tahan. Yang B juga kita tahan. C, semua siswa mengikuti, oke, salah. Kemudian D juga salah, karena semua siswa tidak mengikuti. Oke, salah. Yang E, semua siswa mengikuti kegiatan pramuka, oke, salah. Karena ada kata semuanya, ya berarti salah. Sisa A dan B. Berarti yang A, sebagian siswa mengikuti pembinaan Olimpiade Sains, tidak mengikuti kegiatan pramuka. Oke, ada kata tidaknya ya. Berarti salah. Jadi jawabannya adalah B. Gitu. Jawabannya B. Sebagian siswa mengikuti pramuka juga mengikuti pembinaan Olimpiade Sains. Oke, lanjut. Semua penyakit adalah petaka. Sebagian penyakit menyebabkan sedih. Oke, berarti kalau begini dia tinggal ini ya, tinggal mengubah karena penyakit adalah petaka, berarti sebagian petaka menyebabkan sedih gitu. Sebagian petaka menyebabkan sedih. A salah, B juga salah, C juga salah karena bukan semua, D juga salah, E sebagian petaka menyebabkan sedih. Oke, jawabannya E. Oke, masuk ini. Jika merasa bingung, maka harus berdiri. Jika berdiri, maka perlu mengangkat tangan. Nah, berarti kalau dia bentuknya begini kan kita lihat ya. Jika merasa bingung, maka harus berdiri. Jika berdiri, maka perlu mengangkat tangan. Berarti ini bisa kita buat bentuknya adalah jika merasa bingung adalah P, maka harus berdiri adalah Q. Kemudian jika berdiri itu Q lagi, maka perlu mengangkat, berarti itu R. Oke, kita tarik kesimpulan, karena kesimpulannya adalah P maka R. P maka R apa? Jika merasa bingung, maka maka perlu mengangkat. Maka perlu mengangkat tangan. Mungkin sini mengangkat tangan ya maksudnya. Gitu. Jika merasa bingung, maka perlu mengangkat tangan. Jika merasa bingung, perlu mengangkat tangan. Kita lihat untuk opsi A, sebagian yang berdiri merasa bingung. Oke, salah. Semua yang mengangkat tangan tidak berdiri. Salah juga. Semua yang merasa bingung mengangkat tangan. Oke, benar. Jawabannya adalah semua yang merasa bingung mengangkat tangan. Yang D dan E udah otomatis salah. Oke, masuk ke soal berikutnya. Sini juga sama. Kita lihat jika Doni belajar, maka dia akan lolos SKD 2022. Dia lolos SKD 2022. Kesimpulannya adalah, nah, ini bisa kita ubah menjadi bentuk kayak yang tadi. Ini materinya adalah materi silogisme, ponens, dan tolens ya. Dan juga tolens. Nah, bentuknya ini kita lihat. Jika Doni belajar, maka dia akan lulus SKD. Kita anggap ini adalah P. Kemudian dia akan lulus SKD, ini adalah Q. Kemudian dia lulus SKD, ini kita anggap jadi Q. Karena sama dengan ini. Berarti P maka Q. Kemudian premis 2-nya atau pernyataan kodenya adalah Q. Nah, kalau bentuknya yang demikian, ini adalah tidak ada kesimpulannya. Gitu. Maka jawabannya adalah E. Oke, yang ini. Jika Doni belajar, maka dia akan lolos SKD 2022. Doni tidak belajar. Nah, ini bisa kita buat lagi. Jika Doni belajar, kita anggap P, maka dia akan lolos SKD. Kita buat Q. Doni tidak belajar. Ini jadi min P. Karena kan Doni belajar, dia P, berarti Doni tidak belajar, min P. Berarti P maka Q, kemudian min P. Nah, kesimpulannya ini apa? Kesimpulannya tidak ada kesimpulan. Jawabannya tetap E, tidak dapat ditarik kesimpulan. Oke, kita masuk ke bentuk yang uh, lebih kompleks.
Jika Doni belajar, maka dia akan lolos SKD 2022. Dia akan lolos SKD 2022, maka orang tuanya senang. Oke, Doni belajar, berarti kita nggak P, kemudian ini Q, kemudian ini juga dia akan lolos SKD, ini Q juga, maka orang tuanya senang, ini adalah R. Kita di sini P maka Q, kemudian Q maka R. Nah, kesimpulannya ini apa? Kesimpulannya adalah P maka R. Apa tuh P maka R? P maka R adalah Doni belajar, maka orang tuanya senang. Doni belajar, maka orang tuanya senang. Jawabannya D. Gitu. Nah, untuk bentuk yang tadi itu, kalau untuk bentuk sebelum-sebelumnya yang tadi, itu untuk dua soal P maka Q, dengan premis di bawahnya untuk bisa ditarik kesimpulan adalah harus bentuk P atau untuk opsi pertama ya, atau opsi keduanya ini bisa ditarik kesimpulan kalau dia P maka Q, kemudian yang di bawahnya adalah min Q. Baru ini bisa ditarik kesimpulannya. Gitu, kesimpulannya P maka Q, kemudian premis 2-nya P, maka kesimpulannya adalah Q. Kalau ini P maka Q, kemudian premis 2-nya min Q, maka ini kesimpulannya adalah min P. Gitu. Lanjut. Nah, kemudian untuk soal berikutnya. Nah, untuk soal ini, jika Doni belajar, maka dia akan lolos SKD 2022. Dia akan lolos SKD 2022, maka orang tuanya senang. Nah, berarti sama aja ya kayak yang tadi. P maka Q, kemudian Q maka R. Kesimpulannya adalah P maka R. P maka R berarti Doni belajar, maka orang tuanya senang. Doni belajar, maka orang tuanya senang. Doni belajar, maka orang tuanya senang. A, nggak ada. Yang B juga nggak ada. C juga, D juga, E juga nggak ada. Oh, berarti karena nggak ada jawabannya, kita cari bentuk P maka R yang bentuknya sama dengan apa? Ternyata P maka R itu memiliki makna yang sama dengan minus P atau R. Apa tuh minus P? Berarti minus P berarti bentuk negatif atau negasi dari pernyataan P. Apa tuh? Doni tidak belajar. Berarti Doni tidak belajar atau orang tuanya senang. R itu kan orang tuanya senang. Maka atau orang tuanya senang. Gitu. Itu jawabannya A. Gitu. Oke, kita lanjut. Jika Doni belajar, maka dia akan lolos SKD 2022. Dia akan lolos SKD 2022, maka orang tuanya senang. Kesimpulannya. Tadi kesimpulan yang tadi kan udah bentuk yang P maka R ya. P maka R. Kalau di sini dilihat nggak ada ya yang P maka R. Berarti kita cari bentuknya adalah minus P atau R. Minus P atau R berarti Doni belajar atau orang tuanya senang. Belum ada, nggak ada opsi yang menunjukkan. Berarti karena nggak ada, kita cari bentuk minus P atau R. Ini bisa kita negatifkan. Berarti menjadi P, kemudian atau dinegasikan menjadi dan, kemudian R jadi minus R. Berarti bentuknya adalah Doni belajar dan orang tuanya sedih gitu. Karena kan negasi dari orang tuanya senang menjadi orang tuanya sedih kan. Jawabannya A. Gitu. Oke, kita masuk ke penalaran gambar. Nah, soalnya adalah pada 5 gambar di bawah ini, yang manakah yang berbeda? Berarti kita cari yang berbeda. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini bentukannya kalau kita lihat di sini, bentuk yang berbeda itu adalah C. Kenapa? Karena dia cuma kayak bentuk satu garis doang, sedangkan yang eh, B, G, K, dan D dia ada lekukannya gitu. Kemudian ini, manakah yang sesuai untuk melengkapi gambar berikut? Berarti kalau dia berputar dari sini, kemudian ke sini lagi, kemudian ke sini lagi, kemudian ke sini lagi, berarti ini berputar 90 derajat ya, rotasi 90 derajat ke arah uh, kanan gitu. Berarti 90 derajat kalau dia bentuknya gini, berarti di sini ke sini, maka dia bentuknya adalah tanda panahnya harus ke sana. Berarti ini salah, ini salah, ini salah, ini salah. Berarti yang benar ini. Gitu. Oke. Pola manakah yang sesuai untuk melengkapi gambar berikut? Oke, yang ini dia yang demikian
ke sini, bedanya hanya garisnya saja yang ditebalkan, yang jadi lebih hitam ya. Berarti yang ini juga gitu, garisnya lebih dihitamkan. Oke, berarti ini salah ya. Yang sisa adalah ini dua. Nah, kalau lihat, kalau di sini, gambarnya yang sesuai dengan ini adalah gambar yang ukurannya sama ya. Berarti kalau kita lihat ukurannya yang lebih sama, itu sebenarnya lebih mengarah ke sini. Oke, kita lihat gambar berikut ini. Gambar yang berbeda adalah, oke, mungkin teman-teman bakal berpikir ini kayaknya bakal dibawa ke jumlahnya yang berbeda gitu. Kalau sebenarnya dari segi jumlah, memang jumlahnya mungkin saja bisa saja berbeda gitu. Tapi kalau untuk bentuk yang demikian akan lebih mengarah kepada posisinya gitu. Kalau untuk gambar A, yang hitam dan putih dia diselingi gitu. Diselingi. Harus kita cari yang diselingi gitu. Yang tidak diselingi. Tidak diselingi. Oke, berarti kalau gitu kita lihat untuk yang gambar pertama dia diselingi, gambar kedua juga diselingi, gambar ketiga enggak diselingi, gambar keempat diselingi juga, gambar kelima juga diselingi. Berarti benar jawabannya yang ini, yang bagian C, yang C lainnya. Ini A, B, C, D, E. Oke, lanjut ini masuk ke penalaran analitis. Kalau tadi adalah penalaran gambar, sekarang kita penalaran analitis. Nah, di sini ada soalnya yang pertama kita baca dulu. Susilo adalah siswa yang paling pandai di kelasnya. Edi kalah pandai dibanding Leonardo. Berarti kita bisa buat begini kan. Kita bisa membuat Leonardo lebih pintar daripada Edi. Pakai inisial saja L dan E. Tetapi Leonardo sama pandainya dengan Vicky. Leonardo sama pandainya dengan Vicky. Vicky lebih pandai daripada Natsir. Berarti keduanya ini lebih pandai daripada Natsir gitu. Kemudian karena si keduanya ini sama gitu, Susilo lebih pandai di kelasnya. Berarti Susilo lebih pandai daripada Leonardo, Vicky, dan Natsir, dan juga Edi gitu. Berarti si Edi juga lebih di bawahnya si Susilo juga gitu. Tapi kalau dari sini kita bisa lihat Leonardo tidak lebih pandai daripada Edi, salah. Edi tidak kalah pandai daripada Susilo, salah. Vicky lebih pandai daripada Susilo, salah juga. Karena kan si Susilo yang paling pandai gitu. Kemudian D, Vicky lebih pandai daripada Edi. Ya benar, karena Leonardo sama pintarnya dengan Vicky. Berarti jawabannya D. Gitu. Oke, kita lihat ini. Ketika ayah dan ibu Hermawan menikah, masing-masing telah memiliki seorang anak. Sekarang Hermawan lebih lahir persis setahun setelah pernikahan. Dan memiliki 4 saudara. Berarti setelah menikah berapa? Setelah menikah, ada 4 saudaranya. Berarti 4 saudaranya. Dan di mana tuh? Dijelaskan juga masing-masing telah memiliki seorang anak. Berarti bapaknya punya anak satu, kemudian ibunya juga punya anak satu gitu. Berarti jelas terlihat 2 saudara tirinya, 2 saudara tiri dan 2 saudara kandung. Berarti kita lihat ke opsi. Hermawan memiliki 2 orang adik kandung. Oke, udah langsung benar ya. Oke, lanjut. Hesti, Beli, Pengki, Meli adalah mahasiswa satu angkatan dari universitas yang sama. Hesti lulus sebelum Beli, tetapi sesudah Pengki dan Meli lulus sebelum Hesti. Oke, kita lihat. Kalau di sini tadi dijelaskan si Hestinya lulus sebelum Beli, berarti si Beli duluan. Beli duluan lulus daripada Hesti. Pakai inisial saja ya. Tetapi Hesti sesudah Pengki, berarti si Pengki duluan baru si Beli. Dan Meli lulus sebelum Hesti. Meli lulus sebelum Hesti. Berarti si Meli duluan, baru si Hesti. Berarti kita bisa buat bentuknya menjadi Beli dulu, kemudian si Hesti,
Kemudian eh, si kemudian sebelum si Belly adalah si Pengki, kemudian eh, si Meli lebih duluan. Tunggu, kita lihat dulu ya. Si Pengki tadi katanya si Pengki dia lebih duluan. Oh, tunggu, kita lihat dulu ya. Mungkin saya salah baca soal. Hesti lulus sebelum Belly. Hesti lulus sebelum Belly. Berarti kita bisa buat begini. Belly, oh salah. Kita salah interpretasi ya, salah interpretasi tadi. Salah. Bentuknya adalah seperti ini. Kita hapus dulu. Bentar. Oke, kita mulai dari awal yang Hesti lulus sebelum Belly. Berarti si Hesti lulus duluan daripada si Belly kan. Kemudian si Hesti katanya gimana lagi? Lulus sesudah Pengki. Berarti si Pengki duluan, si ini ya, si Pengki duluan baru si Hesti. Kemudian Meli lulus sebelum Hesti. Meli lulus sebelum Hesti. Berarti si Meli lebih duluan lulus daripada si Hesti. Ini bisa kita buatkan bentuknya menjadi Meli lebih duluan dari si Hesti. Kemudian si Hestinya ini kita buat di sini berarti kalau dia si Pengkinya di sini berarti si Hestinya di sini, kemudian si Belinya di sini. Berarti bisa kita lihat dari opsi A, B, C, D, E. Hesti lulus sebelum Pengki. Salah. Beli lulus paling akhir. Oh ya, benar. Beli lulus paling akhir. Jawabannya B. Oke, ini untuk soal penalaran analitis terakhir. Ada 5 mahasiswa A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Kemudian dijelaskan mengikuti sebuah seminar. A dan B sama gitu, sama satu fakultas. Kemudian D dan E berada dari satu fakultas yang sama. Oke, D dan E. Bila mahasiswa yang berasal dari fakultas yang sama tidak boleh duduk berdekatan, kemungkinan posisi tempat duduk mereka dalam satu deretan adalah, oke, berarti A dan B tidak boleh berdekatan. Kita lihat untuk cara mengerjakannya. Untuk yang A berarti langsung cari saja A, B, dan E yang berdekatan. Ini D dan E berdekatan berarti ini salah. Kemudian yang B, D dan E berdekatan juga. Tidak peduli ya, mau yang mana duluan, mau E duluan, mau D duluan, tapi kalau berdekatan tetap salah. Sedangkan yang E, C, D, A, B, salah juga karena AB-nya berurutan. Salah juga yang D, A, C, E, D, B. Oke, ini salah karena si E dan D-nya berdekatan. Berarti sisa E. D, C, A, B. D-nya berjauhan dengan si E, kemudian A-nya juga berjauhan dengan B. Oke, demikian jawabannya adalah E. Oke, itu untuk soal terakhir. Semoga semangat untuk ujiannya. Terima kasih untuk atensinya.